الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعهم من علوم الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi kilaiki ku pasal sawiji an-niyatu utawi niat iku qasdu syai' jar sawiji-wiji mukhtarinan kang den barakaken bifilihi kalawan migawe syai' wa mahalluha lan utawi pira-pira tempat niat iku al-qalbu hati wa talaffuzu lan utawi ngucapaken wa talaffuzu biha lan utawi ngucapaken niat iku sunnatun sunnat wa waktuha lan waktu niat inda ghasli awali juz'in ing dalam nalika ngawasu kawitane juz minal wajhi saking rarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu fasal menerangkan tentang niat, karena kemarin kita sudah membahas tentang wudu ya. Alhamdulillah kita sebagian jamaah sudah paham yang namanya wudu, karena wudu ini adalah pangkal utama, doa utama bersuci kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wudu kita tak baik, wudu kita kurang baik, wudu kita kurang rapi, maka sholat pun tidak sah, baca Quran pun tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati rekan-rekan semua, kita baca Quran, kita memegang Quran, kita membawa Al-Quran tanpa wudu, maka kita tidak akan mendapatkan pahala, bahkan berbalik kita akan mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya itu Al-Quran. Untuk apa sih kita wudu? Padahal kita mandi tiap hari bersih. Yang pertama kita wudu itu adalah mensucikan tubuh kita, supaya kita selalu ingat bahwa kita akan dibasuh dengan air dan akan dimandikan dengan air, bahkan diwudukan dengan air. Pak Ustadz udah aja tinggal basuh doang, ngajarin air nggak bisa. Yang namanya wudu harus dibasuh, selak-selaknya, kukunya yang pada hitam ya dibersihin. Supaya apa? Wudu ini akan menjadikan sebuah cahaya nanti di hari kiamat buat kita. Makanya orang yang berwudu dengan baik, lihat wajahnya tidak pernah kelihatan buram, busuk atau rumet. Karena apa? Karena di situ ada cahaya daripada wudu, ada cahaya daripada air wudu. Batal wudu lagi. Al-Habib Abdurrahman bin Hud bin Hasan bin Hud al-Atas, beliau adalah salah seorang waliullah. Kenapa? Ketika beliau wafat
ketika beliau meninggal dunia, sampai ada orang dua kubu yang sedang menyolatkan. Yang satu sedang disolatkan di Bogor, yang satu lagi sedang disolatkan di Jakarta. Luar biasa ini waliullah. Ternyata singkat cerita, putranya berbicara, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Hasan bin Hud Al-Atas, tidak pernah batal wudu. Dia sedikit batal, dia cepat-cepat ngambil wudu. Tidur bangun cepat-cepat ngambil wudu. Dan wajahnya itu sangat bercahaya, luar biasa. Itu cahaya daripada wudu. Makanya orang yang gak sholat, walaupun wajahnya ganteng, ya itu hanya hiasan semata. Pak Ustadz, dia mah jarang sholat, apalagi wudu, kok wajahnya ganteng, dilihatnya enakan. Itu hanya hiasan yang terlihat oleh kita, namun tidak pernah terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia sangat berbakti banget sama orang tuanya. Sampai Uwais Al-Qarni ini saking sibuk-sibuknya mengurusi orang tuanya, sampai orang kampung tersebut gak tahu bahwa itu pemuda orang kampung situ. Kalau bahasa kerennya mah alung, gak tahu tuh anak muda orang, ya, anak muda yang RW06. Tidak terlihat karena apa? Saking sibuk-sibuknya mengurusi kepada kedua orang tua. Hanya ada kesempatan, cuma ada kesempatan dia satu, yaitu berwudu. Makanya Uwais Al-Qarni itu terkenal di istana langit, ya, di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkenal Uwais Al-Qarni, tapi di dunia tidak terkenal. Ini luar biasa. Dengan syariat yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua, ngurusin ibunya siang dan malam. Ibunya sakit diurusin, sampai Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya karena ibunya ingin melaksanakan ibadah haji. Itu digendong sampai Uwais Al-Qarni kakinya berlumuran darah. Pernah berkata sahabat Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah balasannya sebagai mana Uwais Al-Qarni pengorbanannya kepada kedua orang tua? Apakah sudah balas?" Tidak. Karena orang tua itu luar biasa, tidak akan bisa terbalas walaupun nyawa kita taruhannya, walaupun kaki kita berdarah sampai mengeluarkan darah dan sampai kehabisan darah, kita tidak bisa untuk balas pengorbanan orang tua. Uwais Al-Qarni ini terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kemuliaannya, kedudukannya. Beliau selama di dunia sibuk dengan mengurusi, merawat ibunya, dan gak pernah batal wudu. Begitu juga kita. Jadi kita batal wudu lagi, insya Allah. Walaupun kita tidak dikenal di dunia ini, insya Allah ya, kita akan selalu dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti orang yang sering berwudu itu di hari kiamat bercahaya. Rasulullah SAW pun pasti akan memanggil pada orang itu. Salah satu hadisnya,
barang siapa orang yang tidak pernah batal wudu selama hidupnya, maka Rasulullah SAW akan menjemput orang tersebut dan dipeluknya oleh beliau. Amin, Allahumma amin. Ya, ingat, kalau sudah wudu, kita jangan yang macam-macam, bicaranya jangan macam-macam, tingkah laku kita jangan macam-macam. Ini mah habis wudu, habis baca Quran, ngomongin orang. Sayang, walaupun ibadah kita siang dan malam, ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bahkan ya saking khusuknya jidatnya sampai pada hitam karena sujudnya lama, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak sengaja ada sahabat kita datang, ternyata ngerumpi ngomongin orang, dengan seketika amal kita habis, hangus. Jangankan kita, ada seorang ulama, ya, matinya su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Jadi beliau adalah seorang pimpinan pondok pesantren, bahkan saking masyhur dan mulianya ilmunya, murid-muridnya ada yang bisa terbang. Saking saktinya itu ilmu. Siapa? Syekh Barshish. Ilmu segalanya punya. Ya, namun beliau digoda oleh syaitan sehingga akhir hayatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan 10 Fatimah, na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jadi kayak rekan-rekan semua, kita anak muda, ya, bukan saatnya untuk senang-senang di zaman sekarang, bukan saatnya untuk santai-santai, bukan saatnya pada saat ini kita untuk selalu berbahagia bebas tanpa ada hambatan. Bukan. Tanamkan dari hati kita yang paling dalam, berusaha menjadi yang lebih baik, karena luar biasa, maut azal tidak ada yang tahu. Persiapkan diri kita, sucikan diri kita, bersihkan diri kita dari hal-hal yang kurang baik. Seandainya nanti ajal kita sampai, bahwa kita sudah siap, bahwa kita sudah meninggalkan hal-hal yang buruk. Karena luar biasa anak muda mah, ya enggak, pengennya main bebas, gak ada yang larang, pengennya senang-senang, gak seperti orang. Jangan, kita gunakan keremajaan kita ini, kita manfaatkan keremajaan kita ini dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah, di mata orang tua, di mata sahabat kita, di mata Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan, ya. Saya mah senang ya, ini lagi belajar jadi orang baik, minta doanya ya. Ternyata yang didoainnya sholat ditinggalin, ya, katanya cinta sama Sayyidina Muhammad, tapi tidak dibuktikan dalam tingkah lakunya, dalam ucapannya nggak dibuktikan. Bukti cinta kita kepada Sayyidina Muhammad benar-benar setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap tingkah laku kita selalu ingat kepada Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti kita kalau memang kita sangat mencintai kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saudara kita luar biasa, ya, membela seorang ulama sampai tidak dipikirkan nyawanya. Kita belum sampai seperti itu. Namun hati-hati rekan-rekan semua, jangan sampai akhir hayat kita konyol. Cinta sama ulama, cinta sama Nabi, cinta sama Allah, ya, sholat enggak, ngaji enggak, ya, baca Quran enggak. Coba mau jadi apa? Pasti setiap hari kita pasti dalam hati kita pasti gundah. Karena apa? Kita ngaku umat Sayyidina Muhammad tapi kita tidak salat. Kita ngaku umat Sayyidina Muhammad, ya, tapi kita tidak berakhlak yang baik. Seharusnya kita malu dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mau meninggal pun ingat kepada kita. Kalau kita boro-boro, cintanya cinta palsu, hanya manis di bibir saja. Ayo buktikan sama kalian sendiri. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Kita kembali lagi kepada pelajaran. Apa sih yang namanya niat itu? Kemarin saya sudah jelaskan. Niat itu adalah qasdu syai'i mukhtarinan bi fi'lihi. Suatu perkara, suatu ucapan yang dibarengi mukhtarinan, dibarengi bi fi'lihi, yaitu dengan perbuatan. Coba mau tanya sama Ocos, niat itu apa, Ocos? Suatu perkara yang dibarengi, suatu perkara yang dibarengi perbuatan. Suatu perkara atau suatu ucapan yang dibarengi dengan perbuatan. Ifat, tempatnya niat di mana? Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat di dalam hati. Waktunya niat di mana? Fahri. Waktunya niat wa waktuha inda ghaslul awwali juz'in, ghaslu awwali juz'in. Waktunya niat itu inda ghasli awwali juz'in, ketika membasuh muka, ketika membasuh wajah. Itu tempatnya niat di dalam wudu. Minal wajhi, daripada wajah, ya. Waktunya niat itu ketika membasuh muka. Jelasnya seperti itu. Coba diulang Ivan dari Paslon, suaranya biar kencang. Ya, sama logatnya. Paslon utawi iku pasal sawiji aniatu utawi niat iku qasdu syai'in, megawe di perkara muktaronan kang barengan dipilih kalawan Muktarinan
kang den barengan dipilih kalawan digawene yesya wa mahaluha lan utawi tempatna ieu niat al-qalbu iku al-qalbu dalam hati wa talafuju lan lapadne biha kalawan niat iku sunnah wa waqtuha lan waktunya niat tinggal bersih awal ini dalam kalutan masuk kalutan wajib dina wajib saking wajah saking rarahi. Coba Pak Hari belajar paslon. Siapa lagi yang pegang kitabnya? Sandi, kitabnya di depan tuh. Belajar ya, kalian belajar. Jos, belajar Jos. Coba. Hah? Masya Allah ya. Mulai nanti malam Selasa kalian pada bawa pulpen ya. Mau tanya sama Aldi malam Selasa masuk nih. Sanad daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina وشفينا وذريتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Dilanjut Aldi bin Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim Abdul Manaf bin Kilab bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik terus bin Aghar bin Kinana bin Mudrika bin Ilyas terus terus bin Murrah ya Ka'am bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Kinana bin Husaymah bin Mudrika. ayo mutar-mutar mau mutar-mutar Jos jangan ngeliat, nggak boleh lihat, belajar, buktikan cinta kalian sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sama cewek atau sama wanita yang sangat kita cintai, kita harus tahu sanadnya, bapaknya siapa, neneknya siapa, terus dari keturunan siapa lagi, bibi-bibinya siapa, kakak-kakaknya siapa, adik-adiknya siapa. Kita harus tahu. Itu sebagai bukti cinta kita sama kakak sayyid kita. Begitu juga kalau kita cinta sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus tahu sanad daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Jos. Tadi Aldi baca, ente mikir-mikir. Ayo kalian sendiri, suaranya biar kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa zurriyatina Maulana Muhammadin bin Masya Allah ya. Akhwat, siapa yang belum? Gak apa-apa deh, berdua deh, berdua ya. Tapi jangan lihat handphone. Kemarin di register ya di grup ya, jangan dihapus karena penting buat kalian. Ketika kalian mempunyai sanad keturunan nanti, mereka ingat, mereka hafal dengan sanad daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah
anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Coba Teh Sri sama Teh Lila, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuriyatina Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam bin. Terus ayo. Bin Fihir, bin Malik, bin Nabor, bin Kinana, bin Udaina, bin Musa, bin Ilyas, bin Mudor, bin Ilyas. Ayo muter-muter lagi sama. Ayo muter-muter. Pokoknya kalau udah salah satu pasti kene muter-muter. Ya. Ayo yang dua lagi. Karena Teh Mutia kemarin sudah, tinggal siapa lagi nih? Ayo suaranya keluarin, buktikan cinta kalian sama Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bin. Ayo. Ayo. Barang. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Zurriyatina Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam bin. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin bin Lu'ay bin Roli bin Mihir bin Malik bin Kandor bin Binana bin Husaimah bin Mutaika bin Ilyas bin Mudor bin Izzat bin Ma'ad bin Adnan bin Hud bin Mukawim bin Nahur bin Khairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Rabid bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah. Ya hafalin ya, hafalin. Besok nanti hari Selasa pasti ya sebutkan lagi. Ya, buktikan cinta kalian sama Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan wasilah buat kita semua, menjadikan menggugurkan kewajiban dan menyelamatkan para saudara-saudara kita yang belum bisa mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semalam hari ini kita sama-sama berdoa, bacakan suratul Fatihah. Yang pertama, Fatihah ini dikhususkan buat adinda saya, yaitu Muhammad Nurdin Araniri bin Firdaus, yang mana besok adalah hari miladnya, pernikahan beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Allah berikan panjang umur, berkah rezeki, sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan istrinya tetap satu. Amin. Allahumma amin. Anaknya biar banyak ya. Kita bacakan suratul Fatihah yang kedua, khususkan buat guru-guru kita, Habibana Rizki bin Husain bin Sihab, yang mana luar biasa pada saat ini mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin ada yang coba ingin membunuhnya, namun Allah berkehendak lain. Beliau diselamatkan
oleh para laskar-laskar mujahid yang mana mereka siap dan berkorban untuk beliau. Kita tidak bisa seperti itu, namun kita bisa untuk mendoakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan Habibana Rizik bin Husain bin Sihab Allah berikan panjang umur. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyah wa quniyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.